baru 2 pertanyaan dari Septo, dari Abi, dan dari Rian. Oke, karena sudah ada 3 penanya, saya kasihkan terlebih dahulu 3 pertanyaan tersebut. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, langsung ketik saja. Siapa tahu nanti waktu kita masih ada sisa. Kayak gitu. Nanti kita usahakan untuk kita jawab pertanyaannya. Oke, yang pertama tolong Balkis diberikan kesempatan kepada Muhammad Rian untuk menyampaikan pertanyaannya. Namanya Muhammad Rian Ganteng. Oh, bolehlah. Videonya dibuka juga, silakan suaranya. Oke, halo Rian. Halo. Oke. Iya. Oke, terima kasih Rian. Saya berikan kesempatan buat Rian untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Kenalkan malam diri semua. juga ya. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Rian. Saya alumni Unpad angkatan 2013, jurusan K3. Nah, jadi sangat bersyukur ya bisa gabung sama teman-teman untuk mungkin minggu kemarin yang materi leadership nggak sempat gabung, baru sempat gabung hari ini. Dan salam hormat sama senior saya, Mas Raga ya. Waduh, luar biasa. Bisa sempat ketemu video call bareng. Jadi sekedar info untuk teman-teman dan Mas Raga, ini kan di Wika Pusat ya. Beda jauh sama saya masih di Wika proyek yang di daerah di Palu. Nah, proyek di daerah sendiri sih. Proyeknya juga jauh beda. Proyeknya ini masih proyek tergantung item, termasuk proyek kecil. Soalnya itemnya cuma satu, yaitu pemasangan batu armor untuk pengendalian banjir sungai. Nah, saya kan kalau bilangnya kalau masuknya itu lewat link. Linknya itu link teman-teman teknik untuk juga. Jadi masuknya itu tidak lewat kayak Mas Raga ya, yang dari bawah yang memang masukin CV dan sebagainya. Kalau saya mah dipanggil. Jadi banyak hal yang ingin saya pertanyakan dari Mas Raga, soalnya berbanding jauh terbalik dari mulai proses masuk sampai tempat penempatan kerjanya pun. Dan kalau saya mau dengar dari Mas Raga tadi ya, itu memang untuk ini saya masuk di khusus ketiganya ya, untuk poin-poin ketiga itu saya sepakat sama Mas Raga tentang kalau di konstruksi itu mah safety-nya fokus di engineering-nya itu sudah ini ya, sudah advance sekali, beda sama kita. Kalau saya bilangnya begini, kalau di Kesmas tuh ketiganya itu kita tahu banyak hal, tapi dasar. Nah, kalau teman-teman SHE yang basicnya engineering, teknik, itu udah paham tentang lapangan itu, udah paham betul-betul paham. Contoh kayak eskavator, safety-nya dan sebagainya. Nah, kalau kita kan mah teorinya semua tahu ya, basicnya itu luas. Jadi kalau teman-teman SHE teknik, dia tajam. Nah, yang saya mau tanyakan sama Mas Raga nih, untuk penyesuaian keilmuan kita yang basicnya itu kita mah luas, tapi nggak tajam-tajam amat berbanding sama teman-teman teknik yang kalau seandainya teman-teman teknik sipil ya pasti SHI sipilnya itu paham. Teman-teman teknik pertambangan untuk safety pertambangan dia jago. Tapi kalau kita teori dasar kita bisa diterapkan semuanya. Tapi karena dasar jadi untuk ujung tombak pelaksanaan di lapangan itu agak susah. Nah, itu mungkin yang saya mau tanyakan sama Mas Raga, apalagi pengguna proyek Mas Raga kan mungkin termasuk proyek mega ya. Itu yang mungkin saya mau tanyakan. Sense-nya Mas Raga meningkat itu untuk menerapkan K3 atau ilmu dasar K3 kita. Ini bicara dari di luar prosedur ya Mas, bisa di luar dari prosedur SOP tentang HSHE-nya. Kalau seandainya meningkatkan kualitas penerapan safety basic ilmu Mas. Nah, itu yang saya mau tanyakan kepada Mas Raga. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Tadi mau jadi pertanyaan. Oke, silakan ketik saja pertanyaannya, nanti bisa dijawab. Saya persilakan Rangga terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan Sirian biar tidak terpotong. Silakan, Ga. Oke, saya coba jawab ya. Ini pertanyaan internal ya. Ya, saya coba jawab lah. Sebenarnya sih ya seperti yang saya bilang tadi, yang memang kalau kita bandingkan ya, kalau kita compare dengan apa yang kita dapat secara keilmuan ya, secara kurikulum kita dapat di Kesmas dengan lingkungan kerja yang kita hadapi itu memang sangat jauh. Memang benar yang dikatakan Mas Rian tadi, memang kita dapat basicnya saja. Maka kalau saya bilang dapat filosofinya saja, tapi secara teknik tidak.
begitu. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya gimana cara nyiasati sininya seperti itu ya? Sebenarnya kalau saya sih simpel sebenarnya. Kalau secara teknik ini sebenarnya yang pasti teman-teman memang harus belajar lagi. Pasti harus belajar lebih dari nol. Saya pun masih mereka pun bukan tiba-tiba langsung besar, nggak semua belajar dari nol. Yang dulunya tahu, yang nggak tahu create itu seperti apa, filing itu seperti apa, terus kemudian proses misalkan tulis terus segala macam seperti apa, hal yang nggak tahu, tapi karena apa ya, kita ya isinya mau berani tanya aja sih. Tanya mungkin kalau teman Mas Rian bisa di Wika, coba tanya kan pasti ada koordinatornya, ya ada supervisornya atau ada kasihnya, coba tanya kasihnya. Nanti kalau kamu coba cari-cari link, tanya bisa langsung ke Wika pusat, ke siapa mungkin manajernya atau koordinator SAE-nya. Ya intinya sih sebenarnya harus apa ya, untuk bisa secara teknik di K3 itu memang harus tanya sendiri, mencari-cari sendiri. Bahkan saya kadang-kadang cari YouTube. Contoh misalkan proyek saya kan contoh sedikit, proyek saya kan proyek kabel stay, jembatan kabel stay yang ini tuh kayak Suramadu, nah macam seperti itu jembatannya. Nah itu kan sebenarnya jembatannya sangat high risk. Nah kita ada metode itu namanya menggunakan, namanya istilahnya form traveler. Nah, misalnya form traveler. Nah, itu kan kita nggak pernah diajarin ketiga form traveler itu seperti apa. Bahkan nggak pernah dengar. Ya, akhirnya saya coba tanya-tanya mungkin ke manajer saya, ke teman-teman yang, terutama ke teman-teman engineering. Kemudian, bahkan saya sering-sering buka YouTube. Form traveler itu seperti apa sih? Dari situ kan akhirnya kelihatan, oh, metodenya seperti ini. Dari situ kalau teman-teman self-nya sudah kuat, itu udah kebayang sendiri, oh ada bahaya ini. Udah teman-teman bisa menganalisa bahayanya apa-apa, baru itu tinggal mikir pengadaannya seperti apa, itu kita cari-cari lagi. Ya sebenarnya kalau secara intinya sih, ya banyak tanya aja, cari tahu. Kalau ada supervisornya, tanya supervisornya. Kalau ada manajernya, tanya manajernya. Kalau langsung nggak ada di ini, YouTube, Google sekarang bisa jadi sumber informasi. Tapi yang penting itu, kalau saya pribadi sih, sense K3-nya itu dikuatin dulu. Proses K3 kuat, meskipun nggak pernah tahu bendanya seperti apa, tapi bisa bayangin itu udah kebayang, oh bahaya ini, panggilannya ini. Nah, tinggal nanti for more detail ya, tanya-tanya lagi, cari-cari lagi. Mungkin itu sih dari saya. Oke, agak terima kasih banyak. Terjawab ya, Yan? Pertanyaan dari Rian. Jadi memang kuncinya, gimana Kak? Ada tambahan? Ya, dari Mas Rian gimana? Halo? Masih masuk ya, masih nyambung? Ya. Oh ya masih. Oke. Jadi terjawab ya, Yan, terkait kendala Rian di aman. Makasih banyak ya Mas. Jadi memang ya, setahu saya sebagai seorang safety yang masih belajar juga, tahu saya memang pada akhirnya butuh banget untuk tanya sih sama orang engineer gitu ya. Terus engineer penting juga sih. Sering diskusi lah. Dan sering diskusi sama mereka sih. Taruhlah nggak. Benar juga kata. Yang penting bisa bayangin lah. Oh tahu perlunya seperti ini terus. Oke, sip.